Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan inklusi. Nah, sebelum kita memulai pembahasan kita pada kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adela Noida Citra. Saya adalah mahasiswi PGSD Unila kelas 4C. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama ada pengertian dari pendidikan inklusi, yang kedua tujuan pendidikan inklusi, yang ketiga karakteristik pendidikan inklusi, yang keempat kurikulum sekolah inklusi, dan yang terakhir ada tantangan dalam implementasi sekolah inklusi. Simak baik-baik ya. Oke, yang pertama yaitu tentang pengertian pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik, atau kondisi lainnya untuk bersama-sama mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah reguler, yaitu sekolah dasar, SMP, SMU, maupun SMK. Selanjutnya yaitu tujuan dari pendidikan inklusi. Tujuan praktis yang ingin dicapai dalam pendidikan inklusi meliputi tujuan langsung oleh anak, oleh guru, oleh orang tua, dan oleh masyarakat. Kita akan bahas satu persatu. Tujuan yang pertama yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh anak dalam mengikuti kegiatan belajar dalam inklusi antara lain adalah: pertama, berkembangnya kepercayaan pada diri anak, merasa bangga pada diri sendiri atas prestasi yang diperolehnya. Yang kedua, anak dapat belajar secara mandiri dengan mencoba memahami dan menerapkan pelajaran yang diperolehnya di sekolah ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, anak akan mampu berinteraksi secara aktif bersama teman-temannya, guru, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Yang terakhir, anak dapat belajar untuk menerima adanya perbedaan dan mampu beradaptasi dalam mengatasi perbedaan tersebut. Tujuan selanjutnya yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh guru-guru dalam pelaksanaan pendidikan inklusi antara lain adalah: yang pertama, guru akan memperoleh kesempatan belajar dari cara mengajar dengan setting inklusi. Yang kedua, terampil dalam melakukan pembelajaran kepada peserta didik yang memiliki latar belakang yang beragam. Yang ketiga, guru akan mampu mengatasi berbagai tantangan dalam memberikan layanan kepada semua anak. Yang keempat, bersikap positif terhadap orang tua, masyarakat, dan anak dalam situasi yang beragam. Yang terakhir, guru dapat mempunyai peluang untuk menggali dan mengembangkan serta mengaplikasikan berbagai gagasan baru melalui komunikasi dengan anak di lingkungan sekolah dan masyarakat. Selanjutnya ada tujuan yang akan dicapai bagi orang tua antara lain adalah: pertama, para orang tua dapat belajar lebih banyak tentang bagaimana cara mendidik dan membimbing anaknya agar lebih baik di rumah, dengan menggunakan teknik yang digunakan oleh guru di sekolah. Yang kedua, mereka secara pribadi terlibat dan akan merasakan keberadaannya menjadi lebih penting dalam membantu anak untuk belajar. Yang ketiga, orang tua akan merasa dihargai, merasa dirinya sebagai mitra sejajar dalam memberikan kesempatan belajar yang berkualitas kepada anaknya. Dan yang terakhir, orang tua mengetahui bahwa anaknya dan semua anak yang di sekolah menerima pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kemampuan masing-masing individu anak. Selanjutnya ada tujuan yang diharapkan dapat dicapai oleh masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan inklusif antara lain adalah: 1. Masyarakat akan merasakan suatu kebanggaan karena lebih banyak anak mengikuti pendidikan di sekolah yang ada di lingkungannya. Yang kedua, semua anak yang ada di masyarakat akan terangkat dan menjadi sumber daya yang potensial. Yang akan lebih penting adalah bahwa masyarakat akan lebih terlibat di sekolah dalam rangka menciptakan hubungan yang lebih baik antara sekolah dan masyarakat.
Setelah kita membahas tentang tujuan dari pendidikan inklusi, sekarang kita akan masuk ke karakteristik pendidikan inklusi. Karakteristik dalam pendidikan inklusi tergabung dalam beberapa hal seperti hubungan, kemampuan, pengaturan tempat duduk, materi belajar, sumber, dan evaluasi yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu hubungan, ramah dan hangat, contoh untuk anak tunarungu. Guru selalu berada di dekatnya dengan wajah terarah pada anak dan tersenyum. Pendamping kelas atau orang tua dapat memuji anak tunarungu dan membantu yang lainnya. Selanjutnya yaitu kemampuan. Guru, peserta didik dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda serta orang tua sebagai pendamping. Selanjutnya ada pengaturan tempat duduk. Pengaturan tempat duduk yang bervariasi seperti duduk berkelompok di lantai membentuk lingkaran atau duduk di bangku bersama-sama sehingga mereka dapat melihat satu sama lain. Yang selanjutnya yaitu materi belajar. Berbagai bahan yang bervariasi untuk semua mata pelajaran. Contoh, pembelajaran matematika disampaikan melalui kegiatan yang lebih menarik, menantang, dan menyenangkan melalui bermain peran menggunakan poster dan wayang untuk pelajaran bahasa. Yang selanjutnya ada sumber. Guru menyusun rencana harian dengan melibatkan anak. Contoh, meminta anak membawa media belajar yang murah dan mudah didapat ke dalam kelas untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran tertentu. Yang terakhir ada evaluasi, penilaian, observasi, portofolio, yakni karya anak dalam kurun waktu tertentu dikumpulkan dan dinilai. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai kurikulum pendidikan inklusi. Kurikulum yang digunakan di sekolah inklusi adalah kurikulum anak normal atau reguler yang disesuaikan atau dimodifikasi sesuai dengan kemampuan awal dan karakteristik siswa. Nah, modifikasi ini dapat dilakukan dengan cara modifikasi alokasi waktu, modifikasi isi atau materi, modifikasi proses belajar mengajar, modifikasi sarana dan prasarana, modifikasi lingkungan untuk belajar, dan modifikasi pengelolaan kelas. Dengan kurikulum akan memberikan peluang terhadap tiap-tiap anak untuk mengaktualisasikan potensinya sesuai dengan bakat, kemampuan, dan perbedaan yang ada pada setiap anak. Sekarang kita akan membahas tentang tantangan dari pendidikan inklusi. Tantangan yang pertama yaitu sistem dukungan, ketersediaan dan akurasi data ABK, pusat layanan identifikasi dan asesmen belum maksimal, pusat sumber sangat terbatas, dan belum ada unit layanan disabilitas. Yang kedua, guru yang kompeten. Jumlah guru pembimbing khusus sangat terbatas, kemampuan menghadapi kurikulum dan pembelajaran itu masih rendah, menyediakan media pembelajaran yang aksesibel oleh ABK juga belum maksimal. Tantangan yang ketiga yaitu kebijakan yang afirmatif, belum menjangkau seluruh daerah belum memahami sehingga tidak menjadi program prioritas daerah, masih minim dukungan APBD, sangat sedikit didukung dengan Perda, Pergub, Perbub, dan Perwali. Yang keempat yaitu lingkungan sekolah, masih ada penolakan dari sebagian orang tua atau masyarakat, pelecehan kepada penyandang disabilitas masih terjadi, dan tidak melibatkan ABK dalam kegiatan belajar. Itu tadi materi-materi mengenai pendidikan inklusi. Jika masih terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.